Ini saya akan menjumper, jadi jalur positifnya CDI itu akan saya langsung sambungkan ke aki positifnya ya. Saya ambil aki positif. Nah, itu saya akan menggunakan relay sebagai saklar. Jadi positifnya motor ini yang dari engine on sama off nya itu saya akan gunakan untuk menjadikan saklar. Ini Kak, mungkin teman-teman yang sudah tahu ini, jadi 8586 ini bisa dibolak-balik positif maupun negatif. Nah, terus yang 30 sama 87 ini yang jalur yang akan dijadikan saklar. Relay itu biasanya digunakan untuk klakson dan lampu proji ya, untuk mendapatkan arus yang lebih kuat karena arusnya ini langsung diambil dari aki. Nah, ini saya jadikan kabel jalur positifnya ini saya potong, jadi nanti kalau untuk tes dyno ini bisa langsung disambung gini. Ini sambung, nah ini kalau disambung gini itu seperti normalnya. Nah, ini kalau disambung, ini jalur ini akan tersambung untuk menyalakan elektromagnetik di relaynya ini. Nah, terus yang ini itu terhubung ke relay ini untuk soket relay. Jadi seperti ini soket relaynya ya, angka 30 atau 87 itu bisa dibolak-balik. Ini 30 saya arahkan ke positifnya aki, terus yang 87 yang ini ya, ini saya langsung arahkan ke CDI bagian positif. Nah, ini akan mempersingkat jarak. Ini kabelnya juga tebal, serabutnya juga lumayan lebat. Itu akan membuat arus positifnya itu lebih lancar ya, lebih jadi bypass gitu. Ini nanti akan coba di tes dyno apakah ini akan ada efeknya untuk di performanya. Ya, ini dalaman relay ya. Jadi dalaman relay itu di sini ada spool. Spool ini aliran dari 86 dan 85. Jadi 86 dan 85 ini mengisi spool ini akan menjadi elektromagnetik, menjadi magnet. Ketika menjadi magnet, saklar akan nyala, jadi akan nutup gitu. Nah, ketika seperti ini berarti magnetnya nyala. Ketika aliran listriknya terputus, saklar dari holdernya terputus, dia akan buka. Nah, gitu. Jadi tujuan dari relay itu tujuannya adalah memperpendek jarak aliran positif dari aki menuju ke komponen yang difokuskan. Jadi relay itu yaitu tadi, jadi relay bukan untuk menaikkan arus atau tegangan, lebih tepatnya untuk memperpendek jarak dari aki arus positif ke komponen yang difokuskan. Jadi misalkan di klakson itu kan butuh aliran listrik yang banyak, itu butuh aliran listrik yang banyak langsung dari aki, sedangkan kalau kabelnya ngambil dari kabel bodi itu sudah terlalu banyak cabang dan segala macam sehingga sudah terjadi hambatan di kabel bodi. Maka biasanya kalau klakson itu tidak pakai relay, itu suaranya akan lama-lama hilang karena aliran listrik kalau sudah kabel bodi itu sudah terurai, sudah berkurang karena ada hambatan. Nah, ini akan saya coba kalau hal tersebut diaplikasikan di CDI, apakah akan mempengaruhi performa. Karena saya cukup penasaran, karena di YouTube itu sudah ada yang mereview katanya bisa mempengaruhi performa. Nah, ini akan kita coba. Jadi CDI-nya itu langsung terhubung ke aki tanpa melewati kabel bodi dengan bantuan relay. Jadi engine on off-nya itu akan menyalakan ini. Nah, ini saya tunjukkan skema diagramnya relay CDI. Jadi intinya 85 dan 86 itu bisa dibolak-balik positif negatif. Nah,
Positifnya ngambil dari saklarnya engine on off-nya. Nah, terus negatifnya bebas mau di ground atau di aki. Saran saya di ground aja biar nggak penuh di akinya. Terus untuk 30 dan 87 itu yang difokuskan ya. Jadi 30 dan 87 itu bisa dibolak-balik juga. Nah, bisa, yang penting salah satu ngambil dari aki terus menuju ke CDI. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Ini contoh skema diagramnya seperti ini. Ya, oke, lanjut ke tes dyno. Untuk perbandingan data akan dinilai berdasarkan data horsepower secara keseluruhan, grafik karakter RPM, dan terakhir grafik akselerasi. Sebelum lanjut, perlu saya ingatkan bahwa ini adalah hasil dari data dyno, bukan pendapat pribadi. Kita mulai dari horsepower. Dari sini terlihat ternyata hasil performa itu tidak ada perbedaan. Puncak performa sama-sama di sekitar 28,7 horsepower. Untuk grafik RPM, dari sini terlihat sedikit perbedaan di RPM tengah, khusus untuk yang pakai relay, power lebih merata. Selain itu, torsi juga sedikit lebih unggul pakai relay, meskipun selisihnya sangat tipis. Untuk selebihnya tidak ada perbedaan mencolok. Nah, untuk akselerasi, perbedaannya juga sangat tipis, khusus untuk yang pakai relay lebih unggul sedikit. Nah, dari kesimpulan data ini ternyata memang menggunakan relay ada perbedaan performa, meskipun cukup tipis. Jadi perbedaan itu menggunakan relay, akselerasi lebih cepat sedikit, performa juga lebih merata, dan torsi lebih unggul dengan perbedaan yang sangat tipis. Untuk horsepower tidak ada perbedaan. Oke, semoga informasi ini bisa memberi gambaran buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.